Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan Logos HKBP Limo. Bahkan kita bersyukur atas kasih anugerah Allah yang telah kita terima sehingga kita layak menjadi umat-Nya. Firman Tuhan buat kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yaitu terambil dari kitab Yehezekiel 37 ayat 23 demikian. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tema renungan yaitu Allah mentahirkan, menguduskan, dan menyucikan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita umat Allah bagaikan bejana yang dipakai, yang digunakan untuk alat masak setiap hari. Bila mana bejana tersebut tidak dibersihkan, tidak dicuci dengan teratur, tentu menjadi karatan dan tidak lagi layak menjadi bejana atau tidak lagi alat yang berfungsi. Demikianlah umat Allah adalah bejana yang selalu dibersihkan, dididik oleh firman Tuhan, ditegur, bahkan dibentuk lewat jalan padang gurun atau peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, maka kita sebagai umat Allah terbentuk seturut dengan kehendak Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita umat Allah, kehidupan umat Allah jatuh kepada pengharapan sia-sia, penyembahan berhala, menduakan Tuhan, di mana kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang ini sadar tidak sadar kita diperdaya oleh kemajuan zaman seperti alat-alat komunikasi ataupun itu TikTok, game, di mana kita bisa habis waktu kita berjam-jam tidak berguna, tidak jelas, di mana menjadi pengharapan sia-sia. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat Allah pasti menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, seperti sakit penyakit, keterpurukan ekonomi, sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam hal-hal tersebut yang saya ucapkan di atas tadi, buat kita umat Allah harus ada seorang penolong, harus ada yang mengangkat kita dari segala keterpurukan, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong kita. Dialah yang mengangkat kita, membebaskan kita dari ikatan-ikatan duniawi, agar umat Allah, kita semua orang yang percaya, menjadi umat yang setia dan taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh cinta kasih Tuhan, oleh kasih setia Tuhan kepada umat-Nya, Yesus penolong kita mengangkat kita dari lembah kekelaman menuju kehidupan yang pasti, yaitu hidup kekal dambaan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
dengan cinta kasih-Nya tidak lagi mengingat-ingat dosa pelanggaran kita, sehingga kita diampuni, kita disebut umat-Nya. Dengan kasih Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Dia mencurahkan Roh-Nya ke setiap hati kita, kita orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang sungguh-sungguh. Dengan Roh Kudus-Nya kita dapat setia dan taat kepadanya, seperti yang tertulis di kitab Yesekiel 36 ayat 26 sampai 28. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana Tuhan kita memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Demikian firman Tuhan dari kitab Yesekiel 36 dimulai dari ayat 26 sampai 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, di sini kita sebagai umat Allah ada tugas PR kita sebagai umat Allah yang mau taat dan setia, bahwa kita harus menuruti segala ketetapan Allah dan berpegang teguh pada peraturan-peraturannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah jaminan firman Tuhan buat kita, bahwa Tuhan kita mencurahkan Roh-Nya ke setiap hati kita. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita, dengan kuasa Roh Kudus-Nya menguasai hati pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, mari kita semua berlimpah syukur. Mari kita belajar hidup setia dan taat. Oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus amat sangat setia dan amat sangat sayang kepada kita semua, yang menjadikan kita umat kesayangannya, umat yang diberkati, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian sapaan firman Tuhan buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami agar kami menjadi umat-Mu yang setia, yang taat. Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kami disebut menjadi umat-Mu. Engkaulah Allah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak mengingat-ingat pelanggaran dosa-dosa kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menguduskan kami, bahkan Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman menuju hidup yang pasti, yaitu hidup terang, hidup kekal. Kami menjadi
pewaris kerajaan sorga, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih setiamu melampaui akal pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di mana jemaat HKBP Limo dari bayi sampai lansia, berkati ya Tuhan. Demikian juga usaha pekerjaan setiap umatmu, setiap jemaatmu. Berkatinlah ya Tuhan, agar kami sebagai umatmu dapat hidup bersyukur, bersukacita, dan kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami di dalam gerejamu dan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk setiap pemimpin bangsa kami ini. Berkatin ya Tuhan, agar setiap pemimpin kami yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, inilah dua permohonan kami, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, demikian sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.